Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du fa inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sesyukur kita besar pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini. Hari-hari terbaik yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya di bulan Rajab dan Sya'ban yang sebentar lagi kita juga akan kedatangan tamu besar, tamu agung itu Ramadan. Dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan, dan semoga Allah juga mudahkan kita untuk beribadah di bulan yang penuh kebaikan dan berkah tersebut. Dan tentunya kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya bisa kita contoh, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang ekonom, sebagai seorang politik, atau sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang saudara, sebagai seorang menantu, mertua, semuanya sisi kehidupannya tersebut Allah puji dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang tertinggi kepada manusia tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, insya Allah atas undangan dari PKM Masjid Amin. Saya ngecek dulu atau enggak. Yang alhamdulillah hari ini Allah hadirkan saya ke sini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa diterapkan atau diaplikasikan, ya, khususnya dalam menyambut atau selama Ramadan. Dan Ramadan ini bulan yang Masya Allah sebenarnya kita disuruh istirahat, sebenarnya istirahat dari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak memberikan faedah untuk kita, termasuk istirahat dari makanan-makanan yang tidak penting. Maka kalau kita belajar atau mungkin kita mendalami ayat tadi sempat dibacakan yang sering kita dengar di waktu Ramadan, ayat tersebut bagi saya memberikan sebuah misterius atau mungkin misteri gitu, karena di situ Allah jelaskan atau mungkin Allah sebutkan bahwa antasomu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jadi artinya Allah memberikan pedoman kepada kita semua untuk mengikuti, ya, arahan-arahan yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang kita tidak ngerti kenapa. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita bicara tentang syariat dari Nabi atau Rasul yang Allah utus, maka syariat tersebut ketika ada Rasul yang terbaru, maka syariat sebelumnya dihapus. Jadi kalau kita bicara tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka syariat Nabi Isa sudah tidak ada lagi. Tapi menariknya, kalau kita dalam dua ayat tersebut, ya, kan di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum di sini kan adalah sebelum kalian, gitu. Jadi sebelum kita ini, sebelum umat Rasulullah ini sudah ada syariat puasa. Sudah ada syariat puasa yang ya sama, yang mungkin tentunya tidak sama persis dengan kita, tapi syariat itu ada, tidak dihapus. Karena defaultnya manusia atau mungkin bentuk kita ini sama aja sebenarnya. Sejak zaman Nabi Adam, cuma kita beda tanda kutip casingnya dengan Nabi Adam. Nabi Adam sebagaimana kita ketahui tubuhnya kan besar, 27 atau 30 meter kalau lebih ukuran kita. Tapi sebenarnya sisi lainnya sama semua. Dan sebenarnya kalau kita belajar di Bapak Ibu sekalian tentang risetnya iblis, ya. Belum pernah tahu kan iblis sudah meriset kita. Jadi iblis itu dalam sebuah hadis sebutkan waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dan saat itu Nabi Adam belum dimasukkan ruh atau nyawa, maka iblis saat itu masuk dalam tubuh Nabi Adam untuk ngecek, ya. Apa yang dicek? Ketok-ketok sama dia. Itu ada hadisnya ternyata. Ketok-ketok sama dia, dan salah satu yang disebutkan atau mungkin disampaikan atau disebut tentang hasil dari penelitiannya iblis adalah bahwa manusia ini, kata dia, ini makhluk ciptaan Allah ini
ini akan banyak urusannya dengan beberapa hal. 7 kesimpulan iblis itu. Salah satu kesimpulan tersebut adalah dia akan banyak masalah dengan makanan, kata iblis. Dan kita tahu kan, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu Nabi Adam, dosa apa? Ya, terlepas itu adalah takdir ketetapan Allah, tapi itu dosa pertama yang manusia kan berhubungan dengan makanan. Ya. Lalu dicerita lagi, ini manusia, ini makhluk manusia, ini makhluk ini banyak urusan nanti dengan perutnya, katanya. Ringkih. Itu riset ini. Jadi iblis ini boleh bilang bapak riset internasional. Jadi dia dari awal sebelum bumi dikatakan diciptakan Allah saat itu, atau mungkin kita hidup di sini, dia sudah riset duluan. Ya. Dan ada 7 kesimpulan yang lainnya. Ternyata itu kalau kita pelajari ya, atau mungkin kisah-kisah ini sampai ketika zaman sekarang, maka sebenarnya kita bersyukur banget Bapak Ibu sekalian ada syariat puasa ini. Kenapa? Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Jadi kalau sekarang ditanya apa penyebabnya banyaknya penyakit-penyakit kronik degeneratif yang ada pada umat saat ini khususnya ya, maka jawabannya terlalu banyak makan. Ya, terlalu banyak makan, jadi tubuh itu nggak diberi kesempatan untuk istirahat. Dan kalau kita dalam 11 bulan atau 12 bulan ya, yang umumnya ini kita diberi pilihan antara makan sama tidak makan, maka kita akan milih untuk gitu. Saya pun akan milih makan, karena makan itu menyenangkan, kan gitu. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam ayat yang sering kita dengar ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini adalah setengah dari ilmu pengobatan. Setengah dari ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Ya. Jadi kalau berarti dalam dari kesimpulan di sini, apakah ada sebuah katakanlah kesimpulan awal? Berarti saya boleh dong makan seperti makan yang dia kurang serat, ya miskin serat, yang banyak minyaknya, ya, yang sangat populer di Indonesia contohnya gorengan misalkan. Boleh kan ya kan makan gorengan boleh aja. Ya. Tapi kalau tiap hari makan gorengan itu namanya doyan. Ya. Dan kalau sudah kita bicara pada sisi katakanlah nilai gizi ataupun pembahasan yang lain, itu panjang nanti akan ceritanya. Ya. Nah kita kembali ke sini dulu. Jadi bagus sekalian, syariat puasa ini ya tadi saya katakan tadi, makanya memang manusia itu karena dibekali dengan hawa nafsu, maka pengennya senang-senang aja terus. Ya. Tapi tubuh kita ini kan perlu diistirahatkan, dan dia ada waktu. Mungkin kita pernah mendengar atau mendapatkan broadcast WA seorang peneliti di Jepang ya, yang dia meneliti tentang ada satu konsep yang disebut dengan autofagi. Autofagi itu sel-sel tubuh kita itu yang sehat memakan sel yang rusak. Nah, autofagi itu hanya bisa katakanlah terjadi kalau tubuh kita dalam kondisi lapar atau berpuasa. Jadi kalau ditanya obat, iya, terlepas dari manusia itu kan pasti akan mati. Tapi kalau sekarang bahasa kerennya itu anti-aging, glowing, apa segala macam itu, kalau ditanya apa obat atau mungkin resep glowing dan anti-aging terbaik, jawaban saya puasa. Karena puasa itu akan meremajakan sel gitu. Puasa itu akan memakan sel-sel yang rusak. Puasa itu akan membongkar ya sel-sel yang selama ini nggak aktif gitu. Dan yang luar biasa lagi apa? Energi tubuh kita akan diperbaharui. Jadi kalau ditanya berarti puasa itu obat. Puasa itu obat meskipun ya itu bukan hadis yang kita sering dengar sumu tasihu. Ya puasa engkau maka niscaya engkau akan sehat. Ya. Tapi itu benar kalimat itu. Bahwa puasa itu memang menjadi sebuah protokol atau protap atau mungkin aplikasi terbaik dalam memberikan atau meningkatkan kesehatan atau bahkan mengobati penyakit. Tidak heran baru sekalian ada seorang dokter yang di Amerika itu sekarang bahkan dia membuka fasting klinik, klinik berpuasa. Kan saya ya, klinik berpuasa untuk mengobati penyakit apa? Bahkan sekelasnya diabetes itu ternyata bisa diperbaiki atau diobati dengan puasa, Masya Allah.
Jadi kalau kita udah ngerti konsepnya, sebenarnya nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh sebenarnya. Ya, nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh kecuali dua kata Rasulullah SAW, yaitu apa? Kematian dan pikun. Ya, pikun itu ya bisa kita katakan, kalau mungkin kita bicara tentang bagaimana agar masa tua jangan pikun, maka jawabannya banyak-banyak baca Quran. Ya, banyak-banyak baca Quran itu akan mencegah seseorang itu kena demensia atau pikun. Nah, di sini baru sekalian ya, kita belajar ternyata memang ada seperti protokol ya, atau mungkin apa ya, tools ya tanda kutip, atau aplikasi yang Allah berikan untuk manusia ya, kita ini agar bisa tetap sehat. Karena sel-sel tubuh kita itu setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, dan waktu-waktu tertentu mereka itu beregenerasi. Ya, yang ini karena dunia barat tidak mengenal puasa sebagaimana puasanya umat Islam atau kaum muslimin, maka mereka mengadakan atau membuat sebuah protokol yang disebut dengan intermittent fasting, kalau ada pernah kenal. Apa itu intermittent fasting? Jadi orang dibikin waktu berpuasa tidak makan tapi minum aja, sisanya itu dia makan. Contoh begini, 24 jam itu dibagi dua, satunya buat makan, satunya buat puasa. Dimulai dari berapa? Rata-rata itu dimulai dari 16 jam atau 14, ada 16 atau 14 atau bahkan sampai 22 jam. Jadi misalkan dia nggak makan selama 16 jam, ya, nanti minum boleh, gitu. Minum boleh karena minum tidak menambah kalori, tapi minuman pun itu minuman-minuman yang tidak membebani tubuh, gitu kan? Seperti air putih, atau termasuk juga di sini kopi boleh nggak? Boleh, tapi jangan pakai gula. Karena kopi itu akan memicu atau merangsang keluarnya insulin dalam tubuh kita sehingga tubuh tidak terasa lapar. Jadi bagus minum kopi sebenarnya, asal pakai gula. Ya, kalau kopi asli memang bermanfaat, sebenarnya bukan bermanfaat, tapi dia punya efek kesehatan. Bahkan beberapa ahli ya itu menyebutkan kopi itu sebagai fat burner, ya, pembakar lemak. Ya. Kalau campur susu gimana? Ya kopi nikmat namanya, bukan lagi kopi yang bermanfaat. Ya. Makanya ya terlepas ya, saya tidak bahas hukumnya, tapi kenapa orang yang ahli hisab itu merokok? Ya, orang merokok itu biasanya temannya siapa? Saya lagi nggak bahas bikinnya, ya bukan urusan saya itu. Tapi saya maksud kenapa orang merokok itu dan ngopi itu dia nggak perlu makan, betul kan? Nah, yang betulnya berarti yang bisa. Dia nggak perlu makan. Kenapa nggak perlu makan? Karena tubuhnya itu dikondisikan seperti ada pengeluaran insulin. Insulin itu kan hormon yang keluar dalam tubuh kita kalau seandainya orang makan. Fungsinya apa? Untuk memasukkan gula ke dalam sel. Jadi seakan-akan ketika dia melakukan itu tadi, ya si nikotin dan kafeinnya itu, apa yang terjadi? Terjadi tubuh itu seperti sudah makan. Paham ya? Sehingga dia nggak perlu makan, sampai sore nggak perlu makan. Tapi lama-lama terjadi apa? Kurus. Karena penipuan. Paham ya? Penipuan, tubuh ditipu gitu kan. Berarti kalau kita ambil satunya gimana? Oh berarti bisa kita pakai salah satu jurus aja, gimana? Gak usah pakai nikotinnya, pakai kafein aja. Ya, makanya kafein dipakai untuk apa? Menghilangkan rasa lapar. Atau kalau pakai model yang lain gimana? Bisa. Tapi kalau yang kuat, ada beberapa orang yang nggak kuat, itu lambungnya saya bermasalah atau kelainan. Apa contohnya? Kayu manis. Kayu manis itu juga punya efek menghilangkan sensasi lapar. Ya. Karena kita punya dua hormon leptin dan hormon ghrelin. Yang satu fungsinya untuk apa? Ketika lapar dia muncul, yang satu muncul kalau seandainya dia kenyang. Gitu. Atau bisa juga pakai teh hijau. Nah, kembali ke puasa tadi ibu sekalian. Maka proses tadi nanti akan dibagi dua sebenarnya. Jadi saya tidak heran kenapa di zaman dahulu itu ya tidak banyak penyakit-penyakit degeneratif. Ya tentunya mungkin ini banyak faktor. Ya, salah satu faktornya ketika Ramadan saya tidak menemukan, setahu saya, hadis yang menjelaskan Nabi itu waktu Ramadan tidurnya berapa jam. Itu yang pertama. Karena Ramadan itu bukan bulan buat tidur, tapi bulan buat ibadah. Jadi jangan tanya, saya sering dapat pertanyaan begitu. Jadi waktu yang efektif untuk kita tidur selama Ramadan gimana?
Ini pertanyaan yang saya apaan gitu loh. Kenapa? Karena kata dia gitu kan, tidurnya aja ibadah gitu. Itu kan salah satu plesetan yang dipakai. Lah kalau tidurnya ibadah, gimana ibadah beneran gitu loh? Baca Qurannya, zikirnya, segala macam kan gitu. Jadi saya tidak menemukan riwayat-riwayat pengetahuan saya menjelaskan tentang Nabi itu makan apa sih selama Ramadan. Kan gitu. Yang kita sering dengar kan cuma dua. Apa itu? Nabi berbuka dengan rutop, kurma basah. Itu aja. Kemudian lagi kalau ada kurma basah, Nabi buka dengan kurma kering, tamar. Kalau nggak ada kurma kering, Nabi buka pakai air. Oh itu doang. Ya, yang saya tahu. Kemudian sahurnya apa? Ada sebutkan Nabi sahur apa? Makanya Nabi cuma bilang sahur itu berkah. Maka sahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar air putih. Kan gitu. Gak ada disebutkan kita katakanlah berbukalah dengan yang manis, kan gak ada. Akhirnya kan tiap masjid, saya nggak tahu. Saya pengen tantang masjid Al-Iman ini, Al-Iman ini. Tahun ini kalau bisa siapkan takjil yang sehat-sehat gitu. Yang gak gitu-gitu. Karena kan selama ini kalau saya tanya takjil itu kan biasanya apa? Di zaman purbakala dulu, gorengan lagi, gorengan lagi. Terus yang kedua minumnya apa? Sirup. Apa lagi? Ya itulah pokoknya. Ya koleksi oke lah. Tapi saya sering bilang nggak ada perubahan gitu. Naik kelas sedikit, naik kelas itu maksudnya bukan kita apa namanya ya? Apa ya? Maksudnya itu bukan kita menaikkan standar itu, bukan, tapi dalam artian kita memberikan hak tubuh itu yang lebih baik gitu. Ya. Karena kan 11 bulan sudah gorengan. Ya kan? 11 bulan sudah teh. 11 bulan sudah minyak dalamnya. Kenapa nggak 1 bulan ini katakanlah tubuh diberikan haknya lebih baik dan memberikan yang terbaik pada tubuh tersebut gitu. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu kalau dia diperbaiki bagus sekali, ibarat kata misalkan di belakang ada pohon tuh kalau misalkan apa namanya daunnya itu jelek atau buahnya tidak sehat, maka kalau ahli pertanian atau ahli perpohonan yang akan dia lihat apanya? Akarnya sama tanah sekitarnya kan gitu. Maka manusia itu sebenarnya juga sama. Boleh dibilang semua penyakit itu ya, meskipun ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ini benar ya, bahwa semua penyakit itu akarnya memang ada pada perut. Kalau perutnya baik maka baik semua, kalau perutnya rusak semua gitu ya. Maka kalau kita bicara perut ya mungkin tadi akar atau tanah dari itu, maka perlambang dalam tubuh manusia yang berupa tanah tadi adalah lambungnya atau pencernaan yang jelas. Artinya apa? Kalau mau ya kan, dalam surat Ibrahim itu kan Allah gambarkan indah sekali. Alam tarakai wa darallahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Ya. Pohon yang baik, akar yang baik, buah yang baik kan gitu. Ya. Maka sebenarnya Ramadan ini caranya Allah untuk memberikan apa? Untuk memperbaiki diri kita. Apa yang diperbaiki? Kalau kita bahas dalam sisi kesehatan, maka yang diperbaiki adalah pencernaannya atau lambungnya atau ususnya. Syaratnya apa? Nah, kita bahas syaratnya dulu. Syaratnya apa? Syaratnya jangan apa namanya masukkan lagi hal-hal yang justru malah memberatkan tubuh kita. Ini saya kasih resep sedikit. Sebenarnya ketika kita Ramadan itu atau buka puasa sekalian, itu coba Anda minum air putih, makan 3 butir kurma, dan jangan siapkan makanan apapun, itu sudah sangat kuat tubuh kita, serius. Sebenarnya kebanyakan kita kan makan ini itu segala macam nafsu doang. Yang terjadi apa? Maghrib udah mulai muncul hawa kantuknya, Isya sudah mulai menguat, tarawih tidur. Makanya saya bilang, Ramadan sebenarnya bukan bulan untuk kita bahas makan apa. Apalagi sekarang kan tren banget buka bersama. Boleh nggak boleh?
Tapi saya sering bilang buka bersama ini jadi masalah kalau buat saya. Kenapa? Kadang-kadang apalagi kita bukanya di tempat yang jauh dari masjid. Akhirnya sholat maghribnya lewat, atau mungkin nggak ke masjid. Sholat tarawih juga nggak ada apa-apa, sayang. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi kan menurut saya itu ya cukup kan gitu. Kalaupun ada kita batasi. Nah, ada beberapa syarat. Katakanlah kalau kita mau mendapatkan manfaat dari Ramadan tadi, dulu sekalian, atau mungkin puasa tadi supaya dia bisa memberikan efek terbaik untuk tubuh kita. Karena memang puasa itu adalah obat. Puasa itu sarana untuk membersihkan penyakit dalam tubuh kita. Ya. Dan salah satu caranya adalah yang pertama adalah hentikan ya atau stop dulu yang bikin kita bermasalah. Ya, jadi maksud saya tadi yang saya menantang dari masjid untuk membuat itu ya salah satunya ini sebenarnya. Ya. Apa itu? Yang pertama, coba nanti waktu Ramadan ibu-ibu bapak-bapak yang kan dapat jadwal takjil, ya, takjilnya coba bikin takjil yang bebas tepung terigu. Bisa nggak? Mulai gini. Gampang, lebih gampang daripada ada bikin gorengan. Serius. Contoh, gua bisa. Apa lagi? Ubi bisa. Ini tajilan tradisional itu. Kita tinggal cemplung doang jadi. Bisa. Singkong tuh direbus, kasih cocolan dikit, kasih apa? Sambel. Dapat tuh. Kan bebas tepung. Jagung, itu bisa. Tiap hari gitu aja selama sebulan, masya Allah sehat tuh. Insya Allah. Meskipun saya tidak tahu nanti di rumahnya makan apa. Rumah dibalas dendam nanti. Ya, udah bebas tepung, akhirnya apa? Ngirit minyak, itu lagi mahal. Dikukus, direbus kan gitu kan? Mungkin Bapak Ibu mengira ini mungkin hal yang tidak penting, tapi bagi saya melihat sendiri ternyata orang-orang yang mengurangi itu semua, mengurangi tepung, mengurangi minyak, itu ternyata apa namanya terjadi perbaikan yang sangat signifikan dalam tubuhnya. Kenapa? Minyak kita butuh Pak, minyak, tapi minyak yang sehat. Contoh minyak yang sehat apa? Zaitun, ya minyak apa? PCO, atau paling gampang minyak atau lemak yang sehat itu bisa didapatkan dari apa? Santan. Jadi kalau santan itu bagusnya diapain? Ya jangan dipanaskan. Jadi kalau ibu nanti bikin santan atau mungkin bikin kolak, pisahin aja antara santan dan kolaknya. Santan nanti waktu diperes gitu kan, biasanya kita kalau mau peres santan itu kan pakai air. Air itu pakai air kelapanya itu, jangan pakai air biasa. Itu bisa. Dan untuk lemak yang sangat baik. Makanya sebenarnya nanti kalau mau coba di Ramadan ini, dan ini sudah sangat menguatkan tubuh kita sebenarnya. Yaitu apa? Kita ngikutin bagaimana Nabi berbuka. Kita ikutin bagaimana Nabi berbuka. Nabi berbuka pakai kurma. Nah, kurma itu ya menariknya. Kenapa saya katakan menarik? Karena waktu Maryam, ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam itu mau melahirkan. Kan di sini di Al-Quran kan dijelaskan dengan sangat detail dalam itu. Dia sakit, dia mengandung kesakitan, ketakutan, ya. Tapi yang Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam adalah menggoyangkan pohon kurma sehingga kurma itu jatuh. Kan gitu. Kenapa nggak pohon yang lain? Kenapa pohon kurma juga? Ternyata memang itu ada efek psikologisnya, ya. Oh ternyata kurma itu memang punya efek untuk memberikan kebahagiaan. Karena kandungan yang ada pada kurma. Beda dengan ceritanya Nabi Yunus. Nabi Yunus kan bukan kurma, tapi Nabi Yunus ditumbuhkan Allah sejenis pohon dari jenis pohon labu. Jadi labu itu memang sangat soft ya. Atau mungkin dia bagus sekali untuk orang-orang yang punya gangguan pencernaan atau mungkin pencernaannya lebih lemah. Ya, kita bayangkan Nabi Yunus sekian lama dalam perut ikan besar itu, Nabi Yunus akhirnya dihamparkan atau didamparkan ke pinggir laut,
ya dalam kondisi yang sangat lemah, tapi di situ diceritakan bahwa Allah memberikan perintah atau Allah menciptakan pohon tadi dan menyuruh Nabi Yunus alaihissalam untuk memakan labu tadi. Jadi situ nanti menu gampang. Ada labu, ada kurma, tambah lagi satu produk yang mengandung lemak yang dari santan itu. Ya, jadi dia diapain itu gampang. Kalau yang kolak tadi, kolaknya dipisahkan, nanti misalkan santannya, ya, campurin sama kolaknya nanti, tapi jangan dipanaskan santannya, pisahin. Itu Pak, ketika kita bicara karbohidrat ketemu lemak itu buat tubuh tuh powernya atau energi yang didapatkan itu akan sangat luar biasa. Nah, makanya kalau nanti bulan Ramadan, kalau Bapak Ibu mau versi yang lain itu bisa juga pakai, kalau ada makan kurma, makanlah sama kacang. Ya, dalam kurmanya itu dibuka, masukin almond, kalau ada almond. Kalau nggak ada almond, kacang biasa pun nggak masalah. Dengan tangan boleh, itu sudah memberikan tenaga yang kuat. Dan yang menarik apa? Ternyata itu tidak menaikkan gula darah kita secepat kalau seandainya kita hanya mengkonsumsi itu saja. Apalagi kalau kenapa orang habis makan nasi, ya ada sebagian itu yang badannya lemes, ya bukan badan lemes, ngantuk, ya nggak bergairah karena memang tubuhnya fokus lagi untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul karena nasi tadi, yaitu gula yang berlebihan atau banjir gula. Ya, nah makanya, ini kalau tips-tips ibu-ibu nih, kalau yang masih makan nasi ya, menurut saya itu kenapa saya katakan masih makan nasi? Karena pilihan karbohidrat itu banyak, nggak cuma nasi saja. Ya, singkong bisa, ubi bisa, jagung bisa, ya atau sorghum bisa, macam-macam. Tapi kalau yang masih pakai nasi, salah satu caranya untuk membuat nasi itu tidak tidak membuat tubuh kita banjir gula, nasinya nanti dicampur sama minyak. Jadi dalam dandang itu rice cooker itu Anda campurkan di situ, ya paling umum kalau kita kan dapat cari VCO itu minyak kelapa yang disulit gitu, tapi bukan minyak goreng ya. Itu dicampurkan di situ, itu tidak akan membuat kadar gula kita naik berlebihan. Ya, itu salah satu caranya. Kalau masih makan nasi, ya. Kalau nggak makan nasi nggak masalah, karena memang biasanya nasi yang beras-beras yang ada sekarang itu sebagian besar sudah diolah, diputihkan segala macam, sehingga yang muncul itu adalah gula yang mendadak dalam tubuh itu berlebihan gitu, sehingga itu memberatkan tubuh kita. Ya. Nah, jadi kembali ke konsep ini tadi, maka ya kalau kita bicara tentang tubuh kita ini bagus sekali kayak pohon tadi itu, maka semakin asli, semakin alami, semakin tidak banyak pengolahan, ya makanan yang masuk dalam tubuh kita ketika Ramadan, maka sistem itu akan bekerja lebih baik. Ya, jadi kalau bagi caranya gimana supaya Ramadan kita ini bisa lebih baik di sisi kesehatan. Kalau kita ingin dapatkan manfaat itu, meskipun kita tidak melakukan puasa untuk sehat, kita melakukan puasa karena kewajiban, ya, tapi sehat efek sampingnya. Namun kalau kita sekarang perbaiki sedikit pola-pola makan kita di waktu Ramadan, maka yang terjadi itu nanti lihat aja, berat badan mah gampang turunnya waktu Ramadan, gampang banget, ya. Yang pertama perbaiki airnya waktu Ramadan nanti, saran saya, ya, coba jangan berikan minuman-minuman yang mengandung gula pasir. Ya. Jadi kalau nggak mengandung gula pasir, mengandung apa? Ya mengandung pemanis alami aja. Ya mentok-mentok paling nggak ya kasih air kelapa. Air kelapa kan sudah manis. Ya. Kalau air kelapa mahal, kan Ramadan bisa naik tuh. Pakai air kelapa tua. Kelapa tua kan kadang-kadang dibuang. Itu khasiatnya mirip-mirip sama air kelapa muda. Banyak orang nggak tahu aja. Dan ngemil kelapa itu kan dia lemak, ya, protein juga ada. Itu jauh lebih sehat ngemil kelapa. Yang kata orang Jawa itu kalau makan kelapa itu cacingnya, saya nggak tahu cerita dari mana itu jauh lebih sehat Anda ngemil kelapa
itu yang diparut itu buat santan itu daripada Anda makan bakwan. Serius. Ya. Maka caranya gimana supaya kita dapat karbonnya dapat, memakai dapat? Tadi saya jelasin, dibikin ubi singkong atau kales, nanti parut kelapa. Kan apa tuh? Karbonnya dapat, memakai dapat, makan, tambahkan sedikit supaya agak sedikit ada sensasi yang lain, tambahkan parutan gula aren atau gula kelapa, tambahkan sedikit garam, udah kenyang, serius. Kalau ditanya, berarti itu real food, itu real food. Gampang kan? Jauh lebih gampang daripada kalau seandainya bikin-bikin yang digoreng-goreng kalau macam itu. Ya, kenapa? Karena tubuh kita itu dia merespon, Bapak Ibu sekalian, merespon bahan baku yang masuk. Kalau seandainya, kenapa? Sekarang begini, kenapa? Ini saya ceritain, terutama para rumahan, ibu. Kenapa sekarang banyak kasus-kasus kewanitaan, tumor, PCO, kanker, PCOS, atau mungkin susah melahirkan atau susah punya keturunan. Kenapa? Karena salah satu bahan bakunya hormon, ya baik hormon laki-laki atau hormon perempuan. Salah satu bahan baku itu adalah lemak. Ya, salah satu bahan baku pembuatan hormon itu adalah lemak. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya yang masuk ke tubuh itu adalah lemak-lemak yang tidak sehat setiap hari. Yang terjadi apa? Ya pasti terganggu sistem dan kacau sistemnya itu. Tidak heran sekarang ngelihat perempuan atau wanita yang bermasalah menstruasinya gampang banget nyeri berlebihan, waktunya yang kadang-kadang memanjang, bahkan nggak jelas waktu menstruasinya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi itu banyak anak-anak perempuan di zaman sekarang itu yang menstruasinya sebelum waktunya. Dulu zaman generasi saya gitu ya, Bapak Ibu yang umurnya 30-40 tahun, itu kan menstruasi pada perempuan itu rata-rata ada pada anak-anak SMP kelas 1 masalah. Ya betul? Sekarang SD kelas 4 sudah ada yang mens. Gara-gara apa? Ya konslet badannya yang dimakan sampah semua. Tadi kalau kita bicara lemak, berarti sumber lemak dari mana? Sumber lemak dari lemak yang tidak baik, yang kita sebut dengan trans fat atau lemak trans. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber lemak yang tidak baik apa? Dari sumber-sumber gula yang tidak sehat. Contohnya tepung-tepung teriguan. Makanya coba tanya kepada wanita-wanita atau bapak-bapak, mungkin ya laki-laki yang punya masalah itu ketika mereka sudah berumah tangga, tanyakan riwayat konsumsi gula pasir dan tepung terigunya, pasti kuat. Karena dua, dan satu lagi adalah riwayat konsumsi lemak tidak sehatnya yang berasal dari minyak-minyak goreng. Ya, kalau berarti minyak goreng itu nggak bagus, ya nggak bagus. Karena kalau sekarang lagi naik minyak goreng, harusnya kita bahagia. Iyalah, tinggal dikukus, tinggal direbus, tinggal dipepes, kan selesai. Ya, nggak usah khawatir malah kalau digoreng. Karena memang minyak itu menyebabkan atau membuat rasa yang lebih nikmat. Semakin minyak itu digoreng, semakin apalagi digunakan untuk bikin sambal, ya sambal apa namanya ulek itu. Nah, air pertama air tadi. Berarti kita bisa ganti dong air itu dengan air sehat, bisa banget. Ya. Salah satu bisa saya jelaskan tadi air kelapa. Yang kedua apa? Air madu. Air madu. Yang ketiga apa? Lebih murah lagi, yang tidak terlalu besar anggarannya, air kasih asam, kasih gula merah, kan murah. Satu dandang itu masukin air, kasih gula asam jawa gitu, kasih kalau mau bikin es, kasih tambahkan es, sudah enak. Ya, tidak ada gula pasir di situ. Ya. Atau yang lebih sehat lagi dan punya manfaat yang jauh lebih powerful lagi adalah air yang ditambahkan rempah-rempah atau limpah-limpah. Itu jauh lebih powerful lagi daripada sekedar air biasa, mungkin air sirup. Ya. Paling gampang pakai apa? Banyak kita punya kan resep. Jadi kalau contoh begini ya, ini usul. Jadi nanti pekan pertama apa, pekan kedua apa, pekan ketiga apa, pekan keempat apa, waktu Ramadan itu. Atau pekan ketiga ya, 30
bikin ramuan untuk menggelontorkan lemak. Bisa nggak? Bisa. Sudah bikin ramuan itu ya di Instagramnya. Isinya itu jahe, ketumbar, serai, sama sedikit kayu manis. Itu resep untuk menggelontorkan lemak. Ya, itu pekan pertama. Pekan kedua, resep untuk boleh diganti sih. Resep untuk memperbaiki kondisi lambung. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara bisa bikin, kalau bapak ibu yang dulu tahu mungkin air kaji. Ya, air kaji itu air yang sangat baik untuk memperbaiki gangguan pencernaan. Bisa bikin. Air kaji itu bukan air cucian beras ya. Jadi jangan mengira itu air cucian beras, bukan. Jadi kalau beras itu ditanam, ya pakai panci biasa dengan api kecil. Harus api kecil supaya amilumnya nggak rusak. Maka air yang ada di ampasnya itu yang agak kental itu air kaji. Ya. Nah, tapi masalah sekarang kan beras-beras yang ada kan sebagian besar banyak pestisidanya. Jadi nanti kita bukan minum air kaji, tapi minum air pestisida. Solusinya apa? Oh, ada solusinya. Pakai air atau mungkin pakai singkong. Singkongnya direbus dulu, direndam dulu buat menghilangkan apa namanya anti nutrisi namanya. Nanti sudah sekian lama itu diambil, nanti direbus ya. Nanti airnya singkong itu dipakai ya untuk dijadikan minuman waktu berbuka puasa. Itu air yang paling bagus untuk memperbaiki lambung. Oke? Terus makanannya terus pekan ketiga apa? Nah, pekan ketiganya yang membersihkan darah. Ya. Paling gampang yang sering saya buat itu adalah kunyit, serai, jeruk nipis. Jadi nanti teko bukan dandang besar yang mungkin dispenser itu ini tiap pekan itu sih beda-beda. Itu yang terjadi nanti bahwa sekali itu tiap tubuh kita itu akan ya regenerate sendiri dia sebenarnya karena bahan-bahan yang ada pada itu. Makanya ya sering saya bilang bahwa kalau penduduk negeri ini gitu ya, kita mulai ngerasa kenapa Belanda itu zaman dulu ya 350 tahun menjajah negeri kita itu kan yang diambil kan rempah. Karena memang rempah itu bukan cuma buat masakan doang. Rempah yang ada di negeri kita ini kalau boleh dibilang menurut saya sih itu rempah yang terlengkap di dunia ya, selain di India ya kawan. Jadi itu rempah-rempah itu punya khasiat yang super dahsyat, masya Allah. Ada ketumbar, ada biji pala atau bunga pala, ada bunga lawang, ada kapulaga, itu punya manfaat kesehatan semua loh Pak. Ya, makanya yang sering saya buat itu biasanya berbasiskan pada rempah-rempah atau limpah-limpah ini. Apalagi limpah-limpahan yang sudah tahu ya, jahe, kunyit, ketemu lawak seperti itu. Nah, makanannya apa? Ya, real food itu adalah makan-makanan tidak banyak olahan dan makan-makanan tidak menimbulkan kenaikan gula darah secara cepat dalam tubuh kita. Analisanya begini. Ini nanti kalau ada yang mau nyobain bisa. Begini. Ini pernah saya tulis sebenarnya. Begini, itunya, ilustrasinya. Di Jepang itu bagus sekali ya. Ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya. PPP atau mungkin ya petugas. Nah, petugas ini sebenarnya fungsinya ngapain? Memasukkan overloadnya penumpang di pagi hari yang banyak banget ke dalam kereta. Ya, itu di Jepang ya, tapi sekarang masih ada di KRL mereka. Karena pagi-pagi ketika masuk itu ramai banget gitu, jadi dorong-dorong sama dia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara supaya petugas ini bisa istirahat? Jawabannya kan macam-macam. Yang pertama, keretanya gak usah jalan, ya kan? Yang kedua, penumpangnya jangan banyak-banyak, kan gitu. Atau yang ketiga, petugasnya suruh cuti. Bisa dipaham ya? Nah, ilustrasi ini kalau kita pakai dalam konteks puasa itu hasilnya kan luar biasa. Bahkan kalau bapak-bapak yang ingin meningkatkan keperkasaannya ya, itu puasa ini menjadi salah satu solusinya. Keperkasaan maksudnya lebih kuat, vitalitas lebih meningkat gitu kan.
Puasa itu solusinya. Caranya gimana? Nah, penumpang itu adalah glukosa, gula, oke? Petugas itu insulin. Fungsi insulin apa tadi? Memasukkan gula ke dalam sel. Artinya apa? Sekarang penyakit diabetes itu Pak Bu, ya, kondisi atau mungkin update yang terakhir yang saya ketahui Bu ya, bukan cuma kelebihan gula dalam darah, tapi bahasa ilmiahnya itu sensitivitas insulinnya sudah nggak jalan, sehingga apa? Dia udah nggak gerak gitu. Ketika gula masuk gitu, nggak sensitif lagi. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena sering terjadinya banjir gula dalam tubuh manusia. Ya, banjir gula itu didapatkan dari mana? Yang paling gampang dari semua produk yang menggunakan gula pasir. Yang pertama, semua produk yang menggunakan tepung-tepungan terigu itu biasanya banjir gula. Meskipun dalam hal ini gula yang ada pada buah-buahan tidak akan sama sama gula yang tadi. Kan buah-buahan juga ada gula. Nah, berarti dalam hal ini sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, supaya si petugas tadi itu istirahat dan beban yang masuk tidak banyak, maka pilihannya dua, Anda istirahatkan petugasnya tadi dan apa ya tadi beberapa opsi tadi itu, atau penumpangnya diatur. Itu sebabnya sebenarnya begini. Jadi kalau ketika Anda berbuka puasa, ini saya ajarin caranya. Buka puasa tadi kan pakai kurma, makan lemak sedikit. Kurma karena 3, 5, 7 butir sedikit sama lemak gitu ya. Atau mungkin dari singkong, kan karbohidrat juga tuh. Tambahkan dengan kelapa atau lemak tuh. Habis itu nggak usah makan lagi sampai ke sahur. Istirahat. Kenapa? Karena toh juga mau sebanyak apapun makan, kita kan nggak bisa banyak makan. Puasa itu memang dikondisikan, ada istilahnya itu fasting state sama feeding state. Kita tuh lebih lama fasting state-nya. Contoh begini, padahal begini. Kita kan buka atau ke sahur itu kan sebulan mungkin sekarang subuh 4:30. Katakanlah sahurnya jam 4 ya, jam sahur. Ya, berarti terakhir makan jam 4. Lalu dia berbuka pada jam 6. Berarti jam 4 ke jam 6 berapa jam? 14. Ya, 14 jam. Habis itu ada waktu sebentar untuk makan. Oke, silakan kemaruk-kemaruknya. Paling kuat makan sejam. Betul? Katakanlah, maksudnya mau jor-joran makan, sejam itu sudah kelapa, sudah keteteran gitu kan. Akhirnya apa yang bisa makan lagi? Gak bisa makan lagi, otomatis kan kita baru makan lagi, itu kan sahur. Berarti kan lebih lama fase berpuasanya kita dalam 24 jam itu daripada fase kita makannya. Itulah canggihnya puasa kita. Lebih dahsyat daripada intermittent fasting, karena feeding state kita atau waktu makan kita itu lebih kecil daripada waktu puasanya. Gitu. Sehingga kalau boleh dibilang dalam 24 jam itu mungkin cuma 2 jam kita makan. Sisanya puasa terus. Nggak heran puasa itu memberikan efek yang sangat luar biasa. Apalagi sahurnya nggak ada kalori masuk dan dia cuma minum air putih sambil dia ngomong sama. Jadi sebenarnya sahur itu fungsinya apa? Ngasih tahu ke badan bahwa ini makanmu yang terakhir. Ketika itu terjadi, maka otomatis terjadi perubahan penggunaan energi yang biasa dari karbohidrat, akhirnya sama tubuh dipakailah lemak. Kalau lemak sudah dibongkar, otomatis yang terjadi apa? Tubuh akan sangat-sangat powerful atau bertenaga. Ya, jadi makanya sahur itu penting. Pentingnya sahur itu kenapa sebenarnya secara kesehatan? Karena memang ngasih tahu tubuh kita ini makan yang terakhir, asam lambung tolong jangan dinaikkan, dan tolong bongkar apa itu namanya cadangan-cadangan energi yang selama ini nggak dipakai, yaitu lemak dan glikogen. Ya, itu dahsyatnya puasa itu kayak begitu. Maka, nah ini caranya tadi. Jadi kalau kita mau sekedar turun berat badan gampang banget. Tapi menurut saya itu selama Ramadan ini kembalikan settingan awal tubuh kita itu seperti settingan dulu. Ya dengan cara apa?
konsumsilah makanan-makanan yang tidak terlalu tinggi gula atau tidak banyak mengandung gula pasir. Kalau pokoknya semua dimasukkan itu sehat-sehat semua. Contoh mungkin begini, karbohidrat kan glukosa. Glukosa kita ambil glukosa alami. Contoh buah-buahan atau madu atau kurma itu glukosa. Kemudian protein dari sumber-sumber protein yang sehat. Contohnya tadi apa? Ya bisa daging-dagingan, cuman bukan daging yang diolah, ya. Kalau daging diolah itu contohnya apa? Ya sosis, nugget, bakso, ya. Kan sudah sering tuh sebelah makan bakso. Kalau malam ini puasa dulu makan bakso, ya. Kemudian lemaknya kita ganti dari lemak yang tidak sehat ke lemak trans menjadi lemak yang sehat. Sumbernya dari mana? Kelapa, parut tadi, atau santan, ya, atau VCO, atau minyak zaitun bisa, ya. Vitamin mineralnya dan sumber-sumber yang lain itu kita dapatkan atau kita asup dari apa? Dari rempah-rempah dan limpah. Boleh selesai, ya. Maka la'allakum tattaqunnya, ya, sebagai ending atau output dari puasa itu sendiri. Dalam analogi ke tubuh kita itu nanti tubuh kita itu betul-betul kembali ke settingan awal. Sebenarnya kalau diikuti pola ini, ya, apalagi Ramadan, kalau terjadi defisit kalori, terus sekalian makan autofag, kan defisit kalori kan kita makan tidak sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan tidak ada, maka lemak akan dijadikan sebagai energi utama atau glikogen. Maka yang terjadi apa? Proses autofagi itu akan terus berjalan sehingga nanti di akhir Ramadan sel-sel yang baru itu akan muncul, gitu. Pertanyaannya susah nggak? Susah. Ya. Bisa nggak dikerjakan? Bisa kalau mau. Ya. Makanya saya sampaikan begini itu ya sampai kapan kita tidak memanfaatkan fitur tanda kutip Ramadan ini sebagai fitur detoksifikasi terbaik dalam Islam? Dengan cara apa? Ya tadi secara jiwa kan kita disuruh jangan banyak ngomong berpuasa. Banyakin zikir, banyak baca Quran secara jiwa. Dan salah satu penyebab lemahnya iman kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah banyak bicara. Maka waktu Ramadan jangan banyak bicara, banyakin tilawah. Kan gitu. Yang penting dikerjakan jangan kerjakan. Nah, itu secara kejiwaan, secara ruhiyah dan iman kita, dan secara secara fisik atau secara makanan. Maka Ramadan adalah bulan untuk kita membatasi, bahkan mengurangi, bahkan nyetok semua makanan-makanan yang berpotensi untuk melemahkan tubuh kita. Dan kita tahu kok, kita tahu makanan itu cuma kita kadang-kadang karena udah terbiasa, jadi akhirnya apa ya, nggak bisa meninggalkan gitu, nggak bisa ke lain hati. Saya tanya, menurut Bapak Ibu sekalian, nasi goreng itu sehat nggak? Enggak, saya nggak ngomong enak. Saya cuma nanya sehat. Sehat itu kategorinya apa? Dia banyak mengandung nilai gizinya tinggi, vitamin tinggi, mineral tinggi, masih mengandung bahan-bahan asli. Sekarang saya tanya itu sehat atau tidak? Tergantung. Ya oke, kalau itu next level. Tapi secara umum yang jadi masalah pada nasi goreng kan gulanya tinggi dari nasinya, kan gitu. Udah gulanya tinggi, nasi secara umum ya. Minyak. Lemaknya tinggi kan dari lemak minyak tadi. Jadi kita bikin nasi goreng ala-ala kita bisa. Ya. Anda bisa pakai. Ya kalau beras merah yang enak tuh bikin nasi goreng. Ya. Saya lebih senang beras coklat. Beras coklat itu beras yang masih ada pembungkusnya, jadi warnanya nggak putih-putih banget. Ya. Dan minyaknya jangan pakai minyak goreng sawit, pakainya minyak kelapa. Jadi bumbunya ditumis, ya, api kecil gitu kan, segala macam masukin situ, cabenya atau segala macam, sudah hangat dia dan tidak panas lagi, baru masukkan nasinya. Ya nasi goreng sehat. Gak usah pakai kecap. Ada apa dengan kecap? Kan gula kecap, gitu. Nah, sebenarnya kita sudah tahu yang sehat yang mana, yang tinggi gizi yang mana, termasuk. Nah, coba-coba ibu nanti Ramadan ini bikin salad buat takjil.
tajil. Ya. Salatnya kayak gimana? Salat dengan berbagai macam warna. Ya, itu banyak-banyak makannya. Jadi sayuran-sayuran dan buah-buahan dengan berbagai macam warna dan rasa, masukkan dalam satu baskom, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam, udah enak banget. Gampang? Gampang. Itu buat tajil, itu keren loh, Masya Allah. Dan mengenyangkan sebenarnya kalau ditambahkan sedikit dengan kacang-kacangan. Mahal nggak? Nggak kok, mahal. Mudah nggak? Lebih mudah sebenarnya, cuma kita nggak terbiasa aja. Jadi mulai biasakan Ramadan ini lebih banyak makanan sehat. Berarti nggak boleh cheating selama Ramadan. Ya idealnya sih jangan, idealnya jangan. Ya, tapi kalau pun mau cheating juga, ya sekali satu pekan lah cheating. Ya. Sisanya makan sehat semua. Ya. Insya Allah nanti dia akan recovery semua. Petugasnya akan sehat kembali, akan sensitif. Penumpangnya kan berkurang karena nggak banyak kalori masuk. Gitu, nggak banyak gula yang masuk sehingga petugasnya lebih lebih sehat gitu ya, si insulinnya tadi. Dan kalau bicara insulin kan bicara kanker. Jadi sebenarnya kalori defisit yang kita buat waktu puasa itu akan punya efek yang sangat luar biasa ke tubuh kita. Salah satunya apa? Dia meregenerasi atau mungkin semacam bahan bakar atau energi tubuh itu diperbarui lagi sama dia. Kalau pankreasnya dikuatkan lagi. Saya kira mungkin itu sudah setengah 7, Masya Allah. Mungkin ada yang mau tanya, saya persilakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du fa inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sesuatu kita begitu besar pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini. Hari-hari terbaik yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya di bulan Rajab dan Sya'ban yang sebentar lagi kita juga akan kedatangan tamu besar, tamu agung itu Ramadan. Dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan, dan semoga Allah juga mudahkan kita untuk beribadah di bulan yang penuh kebaikan dan berkah tersebut. Dan tentunya kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya bisa kita contoh. Sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang ekonom, sebagai seorang politik, atau sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang saudara, sebagai seorang menantu, mertua, semuanya sisi kehidupan tersebut Allah puji dalam Al-Quran melalui Al-Qur'an azim. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang tertinggi kepada manusia tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, insyaallah banyak undangan dari PKN Masjid Amin. Saya ngecek dulu apa enggak. Yang alhamdulillah hari ini Allah hadirkan saya ke sini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa diterapkan atau diaplikasikan ya, khususnya dalam menyambut atau selama Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang Masya Allah sebenarnya kita disuruh istirahat sebenarnya, istirahat dari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak memberikan faedah untuk kita, termasuk istirahat dari makanan-makanan yang tidak penting. Maka kalau kita belajar atau mungkin kita mendalami ayat tadi seperti dibacakan yang sering kita dengar di waktu Ramadan, ayat tersebut bagi saya memberikan sebuah misterius atau mungkin misteri gitu. Karena di situ Allah jelaskan atau mungkin Allah sebutkan bahwa antasomu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jadi artinya Allah memberikan pedoman kepada kita semua untuk mengikuti ya arahan-arahan yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita bicara tentang syariat dari Nabi atau Rasul yang Allah utus,
Maka syariat-syariat tersebut ketika ada Rasul yang terbaru, maka syariat sebelumnya dihapus. Jadi kalau kita bicara tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka syariat Nabi Isa sudah tidak ada lagi. Tapi menariknya, kalau kita dulu ayat tersebut ya, kan di ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum di sini kan adalah sebelum kalian gitu. Jadi sebelum kita ini, sebelum umat Rasulullah ini sudah ada syariat puasa. Sudah ada syariat puasa yang ya sama, yang mungkin tentunya tidak sama persis dengan kita, tapi syariat itu ada, tidak dihapus. Karena defaultnya manusia atau mungkin bentuk kita ini sama aja sebenarnya. Sejak zaman Nabi Adam, cuma kita beda tanda kutip casingnya dengan Nabi Adam. Nabi Adam sebagaimana kita ketahui tubuhnya kan besar, 27 atau 30 meter kalau itu ukuran kita. Tapi sebenarnya sisi lainnya sama semua. Dan sebenarnya kalau kita belajar di Bapak Ibu sekalian tentang risetnya iblis, ya. Belum pernah tahu kan iblis sudah meriset kita. Jadi iblis itu dalam sebuah hadis disebutkan waktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, dan saat itu Nabi Adam belum dimasukkan ruh atau nyawa, maka iblis saat itu masuk dalam tubuh Nabi Adam untuk ngecek, ya. Apa yang dicek? Ketok-ketok sama dia. Itu ada hadisnya ternyata. Ketok-ketok sama dia, dan salah satu yang disebutkan atau mungkin disampaikan dan disebut tentang hasil dari penelitiannya iblis adalah bahwa manusia ini, kata dia, ini makhluk ciptaan Allah ini akan banyak urusannya dengan beberapa hal. Itu kesimpulan iblis itu. Salah satu kesimpulan tersebut adalah dia akan banyak masalah dengan makanan, kata iblis. Dan kita tahu kan, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu Nabi Adam dosa apa? Ya, terlepas itu adalah takdir ketetapan Allah, tapi itu dosa pertamanya manusia kan berhubungan dengan makanan. Ya. Lalu dicerita lagi, ini manusia, ini makhluk ini banyak urusan nanti dengan perutnya, katanya. Ringkih. Itu riset ini. Jadi iblisnya boleh bilang bapak riset internasional. Jadi dia dari awal sebelum bumi ini katakanlah diciptakan Allah saat itu, atau mungkin kita hidup di sini, dia sudah riset duluan. Ya. Dan ada 7 kesimpulan yang lainnya. Ternyata itu kalau kita belajar ya, atau mungkin kisah-kisah ini sampai ke kita zaman sekarang, maka sebenarnya kita bersyukur banget Bapak Ibu sekalian ada syariat puasa ini. Kenapa? Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Jadi kalau sekarang ditanya apa penyebabnya banyaknya penyakit-penyakit kronik degeneratif yang ada pada umat saat ini khususnya ya, maka jawabannya terlalu banyak makan. Ya, terlalu banyak makan, jadi tubuh itu nggak diberi kesempatan untuk istirahat. Dan kalau kita dalam 11 bulan atau 12 bulan ya, yang umumnya ini kita diberi pilihan antara makan sama tidak makan, maka kita akan milih untuk gitu. Saya pun akan milih makan, karena makan itu menyenangkan, kan gitu. Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam ayat yang sering kita dengar ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini adalah setengah dari ilmu pengobatan. Setengah dari ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Ya. Jadi kalau berarti dari kesimpulan di sini, apakah ada sebuah katakanlah kesimpulan awal? Berarti saya boleh dong makan seperti makan yang ya kurang serat, ya miskin serat, yang banyak minyaknya, ya, yang sangat populer di Indonesia contohnya gorengan misalkan. Boleh kan makan gorengan? Boleh aja. Ya. Tapi kalau tiap hari makan gorengan, itu namanya doyan. Ya. Dan kalau sudah kita bicara pada sisi katakanlah nilai gizi ataupun pembahasan yang lain, itu panjang nanti akan ceritanya. Ya. Nah kita kembali ke sini dulu. Jadi bagus sekalian,
syariat puasa ini ya, tadi saya katakan tadi, makanya memang manusia itu karena dibekali dengan hawa nafsu, maka pengennya senang-senang aja terus. Ya, tapi tubuh kita ini kan perlu diistirahatkan, dan dia ada waktu. Mungkin kita pernah mendengar atau mendapatkan broadcast WA seorang peneliti di Jepang, ya, yang dia meneliti tentang ada satu konsep yang disebut dengan autofagi. Autofagi itu sel-sel tubuh kita itu yang sehat memakan sel yang rusak. Nah, autofagi itu hanya bisa katakanlah terjadi kalau tubuh kita dalam kondisi lapar atau berpuasa. Jadi kalau ditanya obat, ya terlepas dari manusia itu kan pasti akan mati. Tapi kalau sekarang bahasa kerennya itu anti aging, glowing, apa segala macam. Itu kalau ditanya apa obat atau mungkin resep glowing dan anti aging terbaik, jawaban saya puasa. Karena puasa itu akan meremajakan sel, gitu. Puasa itu akan memakan sel-sel yang rusak. Puasa itu akan membongkar ya sel-sel yang selama ini nggak aktif, gitu. Dan yang luar biasa lagi apa? Energi tubuh kita akan diperbaharui. Jadi kalau ditanya berarti puasa itu obat. Puasa itu obat meskipun ya itu bukan hadis yang kita sering dengar sumu tersihu. Ya puasalah engkau maka niscaya engkau akan sehat. Ya, tapi itu benar kalimat itu. Bahwa puasa itu memang menjadi sebuah protokol atau protap atau mungkin aplikasi terbaik dalam memberikan atau meningkatkan kesehatan atau bahkan mengobati penyakit. Tidak heran kalau sekalian ada seorang dokter ya di Amerika itu sekarang bahkan dia membuka fasting clinic, klinik berpuasa. Kan saya ya, klinik berpuasa untuk mengobati penyakit apa? Bahkan sekelasnya diabetes itu ternyata bisa diperbaiki atau diobati dengan puasa, Masya Allah. Jadi kalau kita udah ngerti konsepnya sebenarnya nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh sebenarnya. Ya, nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh kecuali dua kata Rasulullah SAW, yaitu apa? Kematian dan pikun. Ya, pikun itu ya bisa kita katakan kalau mungkin kita bicara tentang bagaimana agar masa tua jangan pikun, maka jawabannya banyak-banyak baca Quran. Ya, banyak-banyak baca Quran itu akan mencegah seseorang itu kena demensia atau pikun. Nah, di sini baru sekalian ya kita belajar ternyata memang ada seperti protokol ya, atau mungkin apa ya, tools ya tanda kutip atau aplikasi yang Allah berikan untuk manusia ya, kita ini agar bisa tetap sehat. Karena sel-sel tubuh kita itu setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun dan waktu-waktu tertentu mereka itu beregenerasi. Ya, yang ini karena dunia Barat tidak mengenal puasa sebagaimana puasanya umat Islam atau kaum muslimin, maka mereka mengadakan atau membuat sebuah protokol yang disebut dengan intermittent fasting kalau ada pernah kenal. Apa itu intermittent fasting? Jadi orang dibikin waktu berpuasa tidak makan tapi minum aja, sisanya itu dia makan. Contoh begini, 24 jam itu dibagi dua, satunya buat makan, satunya buat puasa. Dimulai dari berapa? Rata-rata itu dimulai dari 16 jam atau 14, ada 16, 14, atau bahkan sampai 22 jam. Jadi misalkan dia nggak makan selama 16 jam, ya nanti lah minum boleh, gitu. Minum boleh karena minum tidak menambah kalori, tapi minuman pun itu minuman-minuman yang tidak membebani tubuh, gitu kan? Seperti air putih atau termasuk juga di sini kopi boleh nggak? Boleh, tapi jangan pakai gula. Karena kopi itu akan memicu atau merangsang keluarnya insulin dalam tubuh kita sehingga tubuh tidak terasa lapar. Jadi bagus minum kopi sebenarnya, asal pakai gula. Ya, kalau kopi asli memang bermanfaat, sebenarnya bukan bermanfaat, tapi dia punya efek kesehatan. Bahkan beberapa ahli ya itu menyebutkan kopi itu sebagai fat burner, ya, pembakar lemak. Gitu. Kalau campur susu gimana? Ya kopi nikmat kan, bukan lagi kopi yang bermanfaat. Makanya ya terlepas ya, saya tidak bahas hukumnya, tapi kenapa orang yang ahli hisab itu merokok? Ya, orang merokok itu biasanya temannya siapa? Saya lagi nggak bahas bikinnya, ya bukan urusan saya itu. Tapi saya maksud kenapa orang merokok itu dan ngopi itu dia nggak perlu makan, betul kan?
Nah yang betulnya berarti yang bisa. Dia nggak perlu makan. Kenapa nggak perlu makan? Karena tubuhnya itu dikondisikan seperti ada pengeluaran insulin. Insulin itu kan hormon yang keluar dalam tubuh kita kalau seandainya orang makan. Fungsinya apa? Untuk memasukkan gula ke dalam sel. Jadi seakan-akan ketika dia melakukan itu tadi, ya si nikotin dan kafeinnya itu, apa yang terjadi? Yang terjadi tubuh itu seperti sudah makan, paham ya? Sehingga dia nggak perlu makan sampai sore nggak perlu makan. Tapi lama-lama terjadi apa? Kurus. Karena penipuan. Paham ya? Penipuan, tubuh ditipu gitu kan. Berarti kalau kita ambil satunya gimana? Oh berarti bisa kita pakai salah satu jurus aja, gimana? Gak usah pakai nikotinnya, pakai kafein aja. Ya, makanya kafein dipakai untuk apa? Menghilangkan rasa lapar. Atau kalau pakai model yang lain gimana? Bisa. Tapi kalau yang kuat, karena beberapa orang yang nggak kuat, itu lambungnya sering bermasalah atau kelainan. Apa contohnya? Kayu manis. Kayu manis itu juga punya efek menghilangkan sensasi lapar. Ya. Karena kita punya dua hormon leptin dan hormon ghrelin. Yang satu fungsinya untuk apa? Ketika lapar dia muncul, yang satu muncul kalau seandainya dia kenyang. Gitu. Atau bisa juga pakai teh hijau. Nah, kembali ke puasa tadi ibu sekalian. Maka proses tadi, ya, proses tadi nanti akan dibagi dua sebenarnya. Jadi saya tidak heran kenapa di zaman dahulu itu ya tidak banyak penyakit-penyakit degeneratif. Ya tentunya mungkin ini banyak faktor. Ya, salah satu faktornya ketika Ramadan saya tidak menemukan setahu saya hadis yang menjelaskan Nabi itu waktu Ramadan tidurnya berapa jam. Itu yang pertama. Karena Ramadan itu bukan bulan buat tidur, tapi bulan buat ibadah. Jadi jangan tanya. Saya sering dapat pertanyaan begitu. Jadi waktu yang efektif untuk kita tidur selama Ramadan gimana? Ini pertanyaan yang saya apaan gitu loh. Karena apa? Karena kata dia gitu kan tidurnya aja ibadah gitu. Ya, itu kan salah satu plesetan yang dipakai. Nah kalau tidurnya ibadah, gimana ibadah beneran gitu loh? Baca Qurannya, zikirnya, segala macam kan gitu. Jadi saya tidak menemukan riwayat-riwayat pengetahuan saya menjelaskan tentang Nabi itu makan apa sih selama Ramadan. Kan gitu. Yang kita sering dengar kan cuma dua. Apa itu? Nabi berbuka dengan rutop, kurma basah. Itu aja. Udah beli kalau ada kurma basah, Nabi buka dengan kurma kering, tamar. Kalau nggak ada kurma kering, Nabi buka pakai air. Oh itu doang. Ya, yang saya tahu. Kemudian sahurnya apa? Ada sebutkan Nabi sahur apa? Ada. Nabi cuma bilang sahur itu berkah. Maka sahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar air putih. Kan gitu. Gak ada disebutkan kita katakanlah berbukalah dengan yang manis, kan gak ada. Akhirnya kan tiap masjid, saya nggak tahu. Saya pengen tantang masjid Al-Iman ini, Al-Iman ini. Tahun ini kalau bisa siapkan takjil yang sehat-sehat gitu. Yang gak gitu-gitu. Karena kan selama ini kalau saya tanya takjil kita biasanya apa? Di zaman purbakala dulu, gorengan lagi, terus yang kedua minumnya apa? Sirup. Apa lagi? Ya itulah pokoknya. Ya koleksi oke lah. Tapi saya sering bilang nggak ada perubahan gitu loh. Naik kelas sedikit, naik kelas itu maksudnya bukan kita maksudnya itu bukan kita menaikkan standar itu bukan, tapi dalam artian kita memberikan hak tubuh itu yang lebih baik gitu. Ya. Karena kan 11 bulan sudah gorengan. Ya kan? 11 bulan sudah teh. 11 bulan sudah minyak dalamnya. Kenapa nggak satu bulan ini katakanlah tubuh diberikan haknya lebih baik dan memberikan yang terbaik pada tubuh tersebut gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita itu kalau dia diperbaiki bagus sekali, ibarat kata misalkan di belakang ada pohon tuh kalau misalkan daunnya itu jelek atau buahnya tidak sehat, maka kalau ahli pertanian atau ahli perpohonan yang akan dia lihat apanya? Akarnya sama tanah sekitarnya kan gitu. Maka manusia itu sebenarnya juga sama. Boleh dibilang semua penyakit itu
ya, meskipun ini bukan sabda Nabi SAW, tapi ini benar, ya, bahwa semua penyakit itu akarnya memang ada pada perut. Kalau perutnya baik, maka baik semua. Kalau perutnya rusak, rusak semua, gitu ya. Maka kalau kita bicara perut, ya mungkin tadi akar atau tanah dari itu, maka perlambang dalam tubuh manusia yang berupa tanah tadi adalah lambungnya atau pencernaannya. Artinya apa? Kalau mau, ya kan, dalam surat Ibrahim itu kan Allah gambarkan indah sekali. Alam tarokai wadrollahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Ya. Pohon yang baik, akar yang baik, buah yang baik kan gitu. Ya. Maka sebenarnya Ramadan ini caranya Allah untuk memberikan apa? Untuk memperbaiki diri kita. Apa yang diperbaiki? Kalau kita bahas dalam sisi kesehatan, maka yang diperbaiki adalah pencernaannya atau lambungnya atau ususnya. Syaratnya apa? Nah, kita bahas syaratnya dulu. Syaratnya apa? Syaratnya jangan masukkan lagi hal-hal yang justru malah memberatkan tubuh kita. Ini saya kasih resep sedikit. Sebenarnya ketika kita Ramadan itu untuk buka puasa sekalian, itu coba Anda minum air putih, makan 3 butir kurma, dan jangan siapkan makanan apapun, itu sudah sangat kuat tubuh kita, serius. Sebenarnya kebanyakan kita kan makan ini itu segala macam kan nafsu doang. Yang terjadi apa? Maghrib udah mulai muncul hawa kantuknya, Isya sudah mulai menguat, tarawih tidur. Makanya saya bilang, kalau Ramadan sebenarnya bukan bulan untuk kita bahas makan apa. Apalagi sekarang kan tren banget tuh buka bersama. Boleh nggak boleh? Tapi saya sering bilang buka bersama ini jadi masalah kalau buat saya. Kenapa? Kadang-kadang apalagi kita bukanya di tempat yang jauh dari masjid. Akhirnya sholat maghribnya lewat, atau mungkin nggak ke masjid. Sholat tarawih juga nggak ada apa-apa, sayang. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Tapi kan menurut saya itu ya cukup kan gitu. Kalaupun ada kita batasi. Nah, ada beberapa syarat. Katakanlah kalau kita mau mendapatkan manfaat dari Ramadan tadi, dulu sekalian, atau mungkin puasa tadi, supaya dia bisa memberikan efek terbaik untuk tubuh kita. Karena memang puasa itu adalah obat. Puasa itu sarana untuk membersihkan penyakit dalam tubuh kita. Ya. Dan salah satu caranya apa? Yang pertama adalah hentikan ya, atau stop dulu yang bikin kita bermasalah. Ya, jadi maksud saya tadi yang saya menantang dari masjid untuk membuat itu ya, salah satunya ini sebenarnya. Ya. Apa itu? Yang pertama, coba nanti waktu Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak yang kan dapat jadwal takjil, ya, takjilnya coba bikin takjil yang bebas tepung terigu. Bisa nggak? Mulai diem. Gampang, lebih gampang daripada Anda bikin gorengan. Serius. Contoh, gua bisa. Apalagi ubi bisa. Ini tajilan tradisional itu. Kita tinggal cemplung doang jadi. Bisa. Singkong tuh direbus, kasih cocolan dikit, kasih apa? Sambal. Dapat tuh. Kan bebas tepung. Jagung, kita bisa. Tiap hari gitu aja sama sebulan, masya Allah sehat tuh. Meskipun saya tidak tahu nanti di rumahnya makan apa. Cuma dibalas dendam nanti. Ya, udah bebas tepung, akhirnya apa? Ngirit minyak, kan lebih mahal. Dikukus, direbus kan gitu kan. Mungkin Bapak Ibu mengira ini mungkin hal yang tidak penting, tapi bagi saya melihat sendiri ternyata orang-orang yang mengurangi itu semua, mengurangi tepung, mengurangi minyak, itu ternyata terjadi perbaikan yang sangat signifikan dalam tubuhnya. Kenapa? Minyak kita butuh Pak, minyak, tapi minyak yang sehat. Contoh minyak yang sehat apa? Zaitun, ya minyak PCO, atau paling gampang minyak atau lemak yang sehat itu bisa didapatkan dari apa? Santan. Jadi kalau santan itu bagusnya dia pahit, ya jangan dipanaskan.
Jadi kalau ibu nanti bikin santan atau mungkin bikin kolak, pisahin aja antara santan dan kolaknya. Santan nanti waktu diperes gitu kan, biasanya kita kalau mau peres santan itu kan pakai air itu pakai air kelapanya itu, jangan pakai air biasa. Itu bisa. Dan untuk lemak yang sangat baik. Makanya sebenarnya nanti kalau mau coba di Ramadan ini sudah sangat menguatkan tubuh kita sebenarnya. Yaitu apa? Kita ngikutin bagaimana Nabi berbuka. Kita ikutin bagaimana Nabi berbuka. Nabi berbuka pakai kurma. Nah, kurma itu ya menariknya. Kenapa saya katakan menarik? Karena waktu Maryam, ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam itu mau melahirkan, kan di Al-Quran kan dijelaskan dengan sangat detail dalam itu. Dia sakit, dia mengandung kesakitan, ketakutan, ya. Tapi yang Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam adalah menggoyangkan pohon kurma sehingga kurma itu jatuh. Kan gitu. Kenapa nggak pohon yang lain? Kenapa pohon kurma coba? Ternyata memang itu ada efek psikologisnya, ya. Oh ternyata kurma itu memang punya efek untuk memberikan kebahagiaan. Karena kandungan yang ada pada kurma. Beda dengan ceritanya Nabi Yunus. Nabi Yunus kan bukan kurma, tapi Nabi Yunus ditumbuhkan Allah sejenis pohon dari jenis pohon labu. Jadi labu itu memang sangat soft ya, atau mungkin dia bagus sekali untuk orang-orang yang punya gangguan pencernaan, atau mungkin pencernaannya lagi lemah. Ya, kita bayangkan Nabi Yunus sekian lama dalam perut ikan besar itu. Nabi Yunus akhirnya didamparkan ke pinggir laut, ya dalam kondisi yang sangat lemah. Tapi di situ diceritakan bahwa Allah memberikan perintah atau Allah menciptakan pohon tadi dan menyuruh Nabi Yunus alaihissalam untuk memakan labu tadi. Jadi situ nanti menu gampang. Ada labu, ada kurma, tambah lagi satu produk yang mengandung lemak yang dari santan itu, ya. Jadi dia apain itu gampang. Kalau yang kolak tadi, kolaknya dipisahkan, nanti misalkan santannya, ya, campurin sama kolaknya nanti, tapi jangan dipanaskan santannya, pisahin aja. Itu Pak, ketika kita bicara karbohidrat ketemu lemak, itu buat tubuh tuh powernya atau energi yang didapatkan itu akan sangat luar biasa. Nah, makanya kalau nanti bulan Ramadan, kalau Bapak Ibu mau versi yang lain itu bisa juga pakai, kalau Anda makan kurma, makanlah sama kacang. Ya. Dalam kurmanya itu dibuka, masukin almond kalau ada almond. Kalau nggak ada almond, kacang biasa pun nggak masalah. Dengan tangan boleh. Itu sudah memberikan tenaga yang kuat. Dan yang menarik apa? Ternyata itu tidak menaikkan gula darah kita secepat kalau seandainya kita hanya mengkonsumsi itu saja. Apalagi kalau kenapa orang habis makan nasi, ya ada sebagian itu yang badannya lemes, ya bukan badan lemes, ngantuk, ya nggak bergairah karena memang tubuhnya fokus lagi untuk menyelesaikan masalah baru yang muncul karena nasi tadi, yaitu gula yang berlebihan atau banjir gula, ya. Nah makanya, ini kalau tips-tips ibu-ibu nih, kalau yang masih makan nasi ya, menurut saya itu kenapa saya katakan masih makan nasi? Karena pilihan karbohidrat itu banyak, nggak cuma nasi saja, ya. Singkong bisa, ubi bisa, jagung bisa, ya, atau sorghum bisa, macam-macam. Tapi kalau yang masih pakai nasi, salah satu caranya untuk membuat nasi itu tidak tidak membuat tubuh kita banjir gula, nasinya nanti dicampur sama minyak. Jadi dalam dandang itu rice cooker itu Anda campurkan di situ, ya paling umum kalau kita kan cari VCO itu minyak kelapa yang disulit gitu, tapi bukan minyak goreng ya. Itu dicampurkan di situ, itu tidak akan membuat kadar gula kita naik berlebihan. Ya, itu salah satu caranya. Kalau masih makan nasi, ya. Kalau nggak makan nasi nggak masalah, karena memang biasanya nasi yang beras-beras yang ada sekarang itu sebagian besar sudah diolah, diputihkan segala macam, sehingga yang muncul itu adalah gula yang mendadak
tubuh itu berlebihan gitu, sehingga itu memberatkan tubuh kita. Ya. Nah, jadi kembali ke konsep ini tadi. Maka, ya, kalau kita bicara tentang tubuh kita ini bagus sekalian kayak pohon tadi itu, maka semakin asli, semakin alami, semakin tidak banyak pengolahan, ya, makanan yang masuk dalam tubuh kita ketika Ramadan, maka sistem itu akan bekerja lebih baik. Ya. Jadi kalau berarti caranya gimana supaya Ramadan kita ini bisa lebih baik kalau di sisi kesehatan? Nah, kalau kita ingin kadang-kadang dapatkan manfaat meskipun kita tidak melakukan puasa untuk sehat, kita melakukan puasa karena kewajiban. Ya, tapi sehat efek sampingnya. Namun kalau kita sekarang perbaiki sedikit pola-pola makan kita di waktu Ramadan, maka yang terjadi itu nanti lihat aja. Berat badan mah gampang turunnya waktu Ramadan, gampang banget. Ya. Yang pertama perbaiki airnya waktu Ramadan nanti. Saran saya, ya, coba jangan berikan minuman-minuman yang mengandung gula pasir. Ya. Jadi kalau nggak mengandung gula pasir, mengandung apa? Ya mengandung pemanis alami aja. Ya mentok-mentok paling nggak ya kasih air kelapa. Air kelapa kan sudah manis. Ya. Kalau air kelapa mahal, kan Ramadan bisa naik tuh. Pakai air kelapa tua. Kelapa tua kan kadang-kadang dibuang. Itu khasiatnya mirip-mirip sama air kelapa muda. Banyak orang nggak tahu aja itu. Dan ngemil kelapa itu kan dia lemak, ya, protein juga ada. Itu jauh lebih sehat ngemil kelapa. Yang kata orang yang udah kalau makan kelapa itu cacingan, saya nggak tahu cerita dari mana itu. Itu jauh lebih sehat Anda ngemil kelapa itu yang diparut itu buat santan itu daripada Anda makan bawang. Serius. Ya. Maka caranya gimana supaya kita dapat karbonnya dapat, lemaknya dapat? Tadi saya jelasin, dibikin ubi singkong atau kales, nanti parut kelapa. Kan dapat tuh, karbonnya dapat, lemaknya dapat. Makan, tambahkan sedikit supaya agak sedikit ada sensasi yang lain. Tambahkan parutan gula aren atau gula kelapa, tambahkan sedikit garam. Udah kenyang, serius. Kalau ditanya, berarti itu real food? Itu real food. Gampang kan? Jauh lebih gampang daripada kalau saya bikin-bikin yang digoreng-goreng segala macam gitu. Ya. Kenapa? Karena tubuh kita itu dia merespon, Bapak Ibu sekalian, merespon bahan baku yang masuk. Kalau seandainya, kenapa sekarang ini? Kenapa ini saya ceritain, terutama para rumahan, ibu. Kenapa sekarang banyak kasus-kasus kewanitaan, tumor, PCO, kanker, PCOS, atau mungkin susah melahirkan atau susah punya keturunan. Kenapa? Karena salah satu bahan bakunya hormon, ya baik hormon laki-laki atau hormon perempuan. Salah satu bahan baku itu adalah lemak. Ya, salah satu bahan baku pembuatan hormon itu adalah lemak. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya yang masuk ke tubuh itu adalah lemak-lemak yang tidak sehat setiap hari. Yang terjadi apa? Ya pasti terganggu lah sistem kita, kacau sistemnya itu. Tidak heran sekarang ngelihat perempuan atau wanita yang bermasalah menstruasinya gampang banget nyeri berlebihan, waktunya yang kadang-kadang memanjang, bahkan nggak jelas waktu menstruasinya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi itu banyak anak-anak perempuan di zaman sekarang itu yang menstruasinya sebelum waktunya. Dulu zaman generasi saya gitu ya, Bapak Ibu yang umurnya 30-40 tahun, itu kan menstruasi pada perempuan itu rata-rata ada pada anak-anak SMP kelas 1 masalah. Ya betul? Sekarang SD kelas 4 sudah ada yang mens. Gara-gara apa? Ya konslet badannya yang dimakan sampah semua. Tadi kalau kita bicara lemak, bagi sumber lemak dari mana? Sumber lemak dari lemak yang tidak baik, yang kita sebut dengan trans fat atau lemak trans. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber lemak yang tidak baik apa? Dari sumber-sumber gula yang tidak sehat. Contohnya tepung-tepung teriguan. Makanya coba tanya kepada wanita-wanita atau bapak-bapak, mungkin ya laki-laki yang punya masalah itu ketika mereka sudah berumah tangga,
tanyakan riwayat konsumsi gula pasir dan tepung terigunya, pasti kuat. Karena dua, dan satu lagi adalah riwayat konsumsi lemak tidak sehatnya yang berasal dari minyak-minyak goreng. Ya, kalau berarti minyak goreng itu nggak bagus, ya nggak bagus. Padahal kalau sekarang lagi naik minyak goreng, harusnya kita bahagia. Iyalah, tinggal dikukus, tinggal direbus, tinggal dipepes, kan selesai. Ya, nggak usah khawatir malah kalau digoreng. Karena kan memang minyak itu menyebabkan atau membuat rasa yang lebih nikmat. Semakin minyak itu digoreng, semakin apalagi digunakan untuk bikin sambal. Ya, sambal apa namanya? Ulek itu. Nah, air. Pertama air tadi. Berarti kita bisa ganti dong air itu dengan air yang sehat. Bisa banget. Ya. Salah satu bisa saya jelaskan tadi air kelapa. Yang kedua apa? Air madu. Air madu. Yang ketiga apa? Lebih murah lagi, yang tidak terlalu besar anggarannya, air kasih asam, kasih gula merah. Kan murah. Satu dandang itu masukin air, kasih gula asam Jawa gitu, kasih kalau mau bikin es, kasih tambahkan es, sudah enak. Ya, tidak ada gula pasir di situ. Ya. Atau yang lebih sehat lagi dan punya manfaat yang jauh lebih powerful lagi adalah air yang ditambahkan rempah-rempah atau limpah-limpah, itu jauh lebih powerful lagi daripada sekedar air biasa, mungkin air sirup. Ya. Paling gampang pakai apa? Banyak kita punya kan resep. Jadi kalau contoh begini ya, mie usul. Jadi nanti pekan pertama apa, pekan kedua apa, pekan ketiga apa, pekan keempat apa, waktu Ramadan itu. Atau pekan ketiga ya, 30 hari. Pekan satu misalkan ini dibikin ramuan untuk menggelontorkan lemak. Bisa nggak? Bisa. Sudah saya bikin ramuan itu ya di Instagram saya. Isinya itu jahe, ketumbar, serai, sama sedikit kayu manis. Itu resep untuk menggelontorkan lemak. Ya, itu pekan pertama. Pekan kedua, resep untuk boleh diganti sih. Resep untuk memperbaiki kondisi lambung. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara bisa bikin, kalau bapak ibu yang dulu tahu mungkin air rajin. Ya, air rajin itu air yang sangat baik untuk memperbaiki gangguan pencernaan. Jadi air rajin itu bukan air cucian beras ya. Jadi jangan mengira itu air cucian beras, bukan. Jadi kalau beras itu di tanah, ya pakai panci biasa dengan api kecil. Harus api kecil supaya amilumnya nggak rusak. Maka air yang ada di atasnya itu yang agak kental itu air rajin. Ya. Nah, tapi masalah sekarang kan beras-beras yang ada kan sebagian besar banyak pestisidanya. Jadi nanti kita bukan minum air rajin, tapi minum air pestisida. Solusinya apa? Oh, ada solusinya. Pakai air atau mungkin pakai singkong. Singkongnya direbus dulu, direndam dulu buat menghilangkan anti nutrisi namanya. Nanti sudah sekian lama itu diambil, nanti direbus ya. Nanti airnya singkong itu dipakai ya untuk dijadikan minuman waktu berbuka puasa. Itu air yang paling bagus untuk memperbaiki lambung. Oke. Terus makanannya itu pekan ketiga apa? Nah, pekan ketiganya yang membersihkan darah. Ya. Paling gampang yang sering saya buat itu adalah kunyit, serai, jeruk nipis. Jadi nanti teko bukan dandang besarnya itu mungkin dispenser itu ini tiap pekan itu sih beda-beda. Itu yang terjadi nanti bahwa sekarang itu dia tubuh kita itu akan ya regenerate sendiri dia sebenarnya karena bahan-bahan yang ada pada itu. Makanya ya sering saya bilang bahwa kalau penduduk negeri ini gitu ya, kita mulai ngerasa kenapa Belanda itu zaman dulu ya 350 tahun menjajah negeri kita itu kan yang diambil kan rempah. Karena memang rempah itu bukan cuma buat masakan doang. Rempah yang ada di negeri kita ini kalau boleh dibilang menurut saya sih itu rempah yang terlengkap di dunia ya, selain di India dan kawan. Dan itu rempah-rempah itu punya khasiat yang super dahsyat, masya Allah.
Ada ketumbar, ada biji pala atau bunga pala, ada bunga lawang, ada kapulaga, itu punya manfaat kesehatan semua loh Pak. Ya, makanya yang sering saya buat itu biasanya berbasiskan pada rempah-rempah atau limpah-limpah ini. Apalagi limpah-limpahan kita sudah tahu ya, jahe, kunyit, ketemu lawak seperti itu. Nah, makanannya apa? Ya, real food. Real food itu apa? Makan-makanan tidak banyak olahan dan makan-makanan tidak menimbulkan kenaikan gula darah secara cepat dalam tubuh kita. Analisanya begini. Ini nanti kalau dia mau nyobain bisa. Begini. Ini pernah saya tulis sebenarnya. Begini, itunya, ilustrasinya. Di Jepang itu bagus sekali. Ada namanya petugas pengatur penumpang, ya, PPP atau mungkin ya petugas. Nah, petugas ini sebenarnya fungsinya ngapain? Memasukkan overloadnya penumpang di pagi hari yang banyak banget ke dalam kereta. Ya, itu di Jepang ya, tapi sekarang masih ada di KRL mereka. Karena pagi-pagi ketika masuk itu ramai banget gitu, jadi dorong-dorong sama dia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara supaya petugas ini bisa istirahat? Jawabannya kan macam-macam. Yang pertama, keretanya gak usah jalan, ya kan? Yang kedua, penumpangnya jangan banyak-banyak, kan gitu. Atau yang ketiga, petugasnya suruh cuti. Jadi paham ya? Nah, ilustrasi ini kalau kita pakai dalam konteks puasa itu hasilnya kan luar biasa. Bahkan kalau bapak-bapak yang ingin meningkatkan keperkasaannya ya, itu puasa ini menjadi salah satu solusinya. Keperkasaan maksudnya lebih kuat, vitalitas lebih meningkat gitu kan. Puasa itu solusinya. Caranya gimana? Nah, penumpang itu adalah glukosa, gula, oke? Petugas itu insulin. Fungsi insulin apa tadi? Memasukkan gula ke dalam sel. Artinya apa? Sekarang penyakit diabetes itu Pak Bu, ya, kondisi atau mungkin update yang terakhir yang saya ketahui gitu ya, bukan cuma kelebihan gula dalam darah, tapi bahasa ilmiahnya itu sensitivitas insulinnya sudah nggak jalan, sehingga apa? Dia udah nggak gerak gitu. Ketika gula masuk gitu, nggak sensitif lagi. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena sering terjadinya banjir gula dalam tubuh manusia. Ya, banjir gula itu didapatkan dari mana? Yang paling gampang dari semua produk yang menggunakan gula pasir. Yang pertama, semua produk yang menggunakan tepung-tepungan terigu itu biasanya banjir gula. Meskipun dalam hal ini gula yang ada pada buah-buahan tidak akan sama sama gula yang tadi. Kan buah-buahan juga ada gula. Nah, berarti dalam hal ini sebenarnya Bapak-Ibu sekalian, supaya si petugas tadi itu istirahat dan beban yang masuk tidak banyak, maka pilihannya dua. Anda istirahatkan petugasnya tadi dan apa ya tadi beberapa opsi tadi itu, atau penumpangnya diatur. Itu sebabnya sebenarnya begini. Jadi kalau ketika Anda berbuka ya, ketika Anda berbuka puasa, ini saya ajarin caranya. Buka puasa tadi kan pakai kurma, makan lemak sedikit. Kurma katanya 3, 5, 7 butir sedikit sama lemak gitu ya. Atau mungkin dari singkong, kan karbohidrat juga tuh. Tambahkan dengan kelapa atau lemak tuh. Habis itu nggak usah makan lagi sampai ke sahur. Istirahat. Kenapa? Karena toh juga mau sebanyak apapun makan, kita kan nggak bisa banyak makan. Puasa itu memang dikondisikan, ada istilahnya itu fasting state sama feeding state. Kita tuh lebih lama fasting state-nya. Contoh begini, padahal begini. Kita kan buka atau ke sahur itu kan sebulan mungkin sekarang subuh 4:30. Katakanlah sahurnya jam 4 ya, jam sahur. Ya, berarti terakhir makan jam 4. Lalu dia berbuka pada jam 6. Berarti jam 4 ke jam 6 berapa jam? 14. Ya kan? 14 jam. Habis itu ada waktu sebentar untuk makan. Oke, silakan kemaruk-kemaruknya. Paling kuat makan sejam. Betul?
Katakanlah, maksudnya mau jor-joran makan, sejam itu sudah kelapa, sudah keteteran gitu kan. Akhirnya apa, nggak bisa makan lagi. Nggak bisa makan lagi, otomatis kan kita baru makan lagi, itu kan sahur. Berarti kan lebih lama fase berpuasanya kita dalam 24 jam itu daripada fase kita makannya. Itulah canggihnya puasa kita. Lebih dahsyat daripada intermittent fasting, karena feeding state kita atau waktu makan kita itu lebih kecil daripada waktu puasa. Gitu. Sehingga kalau boleh dibilang dalam 24 jam itu mungkin cuma 2 jam kita makan. Sisanya puasa terus. Nggak heran puasa itu memberikan efek yang sangat luar biasa. Apalagi sahurnya nggak ada kalori masuk dan dia cuma minum air putih sambil dia ngomong sama. Jadi sebenarnya sahur itu fungsinya apa? Ngasih tahu ke badan bahwa ini makanmu yang terakhir. Ketika itu terjadi, maka otomatis terjadi perubahan penggunaan energi yang biasa dari karbohidrat, akhirnya sama tubuh dipakailah lemak. Kalau lemak sudah dibongkar, otomatis yang terjadi apa? Tubuh akan sangat-sangat powerful atau bertenaga. Ya, jadi makanya sahur itu penting. Pentingnya sahur itu kenapa sebenarnya secara kesehatan? Karena memang ngasih tahu tubuh kita ini makan yang terakhir, asam lambung tolong jangan dinaikkan, dan tolong bongkar apa itu namanya cadangan-cadangan energi yang selama ini nggak dipakai, yaitu lemak dan glikogen. Ya, itu dahsyatnya puasa kayak begitu. Maka, nah ini cara kita jadi kalau mau sekedar turun berat badan gampang banget. Tapi menurut saya itu selama Ramadan ini kembalikan settingan awal tubuh kita itu seperti settingan dulu. Ya, dengan cara apa? Konsumsilah makanan-makanan yang tidak terlalu tinggi gula atau tidak banyak mengandung gula pasir. Kalau pokoknya semua dimasukkan itu sehat-sehat semua. Contoh mungkin begini, karbohidrat kan glukosa. Glukosa kita ambil glukosa alami. Contoh buah-buahan atau madu atau kurma itu glukosa. Kemudian protein dari sumber-sumber protein yang sehat. Contohnya tadi apa? Ya bisa daging-dagingan, cuman bukan daging yang diolah. Ya, kalau daging diolah itu contohnya apa? Ya sosis, nugget, bakso. Ya, kan sudah sering tuh 11 bulan makan bakso. Kalau malam ini puasa tuh makan bakso. Ya, kemudian lemaknya kita ganti dari lemak yang tidak sehat ke lemak trans menjadi lemak yang sehat. Sumbernya dari mana? Kelapa, parut tadi, atau santan, ya, atau VCO, atau minyak zaitun bisa. Ya, vitamin mineralnya dan sumber-sumber yang lain itu kita dapatkan atau kita asup dari apa? Dari rempah-rempah dan limpah. Boleh selesai. Ya, maka la'allakum tattaqunnya, ya, sebagai ending atau output dari puasa itu sendiri dalam analogi ke tubuh kita itu nanti tubuh kita itu betul-betul kembali ke settingan awal. Sebenarnya kalau diikuti pola ini, ya, apalagi Ramadan, kalau terjadi defisit kalori, bos sekalian, maka kan defisit kalori itu kan kita makan tidak sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan tidak ada, maka lemak akan dijadikan sebagai energi utama atau glikogen. Jadi maka yang terjadi apa? Proses autofagi itu akan terus berjalan sehingga nanti di akhir Ramadan sel-sel yang baru itu akan muncul. Gitu. Pertanyaannya susah nggak? Susah. Ya. Bisa nggak dikerjakan? Bisa kalau mau. Ya. Makanya saya sampaikan begini itu ya sampai kapan kita tidak memanfaatkan fitur tanda kutip Ramadan ini sebagai fitur detoksifikasi terbaik dalam Islam? Dengan cara apa? Ya tadi secara jiwa kan kita disuruh jangan banyak ngomong berpuasa, banyak zikir, banyak baca Quran secara jiwa. Dan salah satu penyebab lemahnya iman kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah banyak bicara. Maka waktu Ramadan jangan banyak bicara, banyakin tilawah. Kan gitu. Yang penting dikerjakan jangan kerjakan. Nah, itu secara kejiwaan, secara ruhiyah dan iman kita, dan secara apa tuh namanya, secara fisik atau secara makanan, maka Ramadan adalah bulan untuk kita membatasi, bahkan mengurangi, bahkan nyetok semua makanan-makanan yang berpotensi untuk melemahkan tubuh kita. Dan kita tahu kok sekarang
kita tahu makanan itu, cuman kita kadang-kadang karena udah terbiasa, jadi akhirnya apa ya, nggak bisa meninggalkan gitu, nggak bisa ke lain hati. Saya tanya, menurut Bapak Ibu sekalian, nasi goreng itu sehat nggak? Enggak, saya nggak ngomong enak. Saya cuma tanya sehat. Sehat itu kategorinya apa? Dia banyak mengandung nilai gizi, gizinya tinggi, vitamin tinggi, mineral tinggi, masih mengandung bahan-bahan asli. Sekarang saya tanya itu sehat atau tidak? Tergantung. Ya oke, kalau itu next level. Tapi secara umum yang jadi masalah pada nasi goreng kan gulanya tinggi dari nasinya, kan gitu. Udah gulanya tinggi, nasi secara umum ya. Minyak. Lemaknya tinggi kan dari lemak minyak tadi. Jadi kalau kita bikin nasi goreng ala-ala kita bisa. Ya, Anda bisa pakai. Ya kalau beras merah yang enak tuh bikin nasi goreng. Ya, saya lebih senang beras coklat. Beras coklat itu beras yang nasi ada bumbu-bumbunya, jadi warnanya nggak putih-putih banget. Ya. Dan minyaknya jangan pakai minyak goreng sawit, pakainya minyak kelapa. Jadi bumbunya ditumis, ya, api kecil gitu kan, segala macam masukin situ, cabenya atau segala macam, sudah hangat dia dan tidak panas lagi, baru masukkan nasinya. Jadi nasi goreng sehat. Gak usah pakai kecap. Ada apa dengan kecap? Kan gula kecap, gitu. Nah, sebenarnya kita sudah tahu yang sehat yang mana, yang tinggi gizi yang mana, termasuk. Nah, coba-coba ibu-ibu nanti Ramadan ini bikin salad buat takjil. Ya. Saladnya gimana? Salad dengan berbagai macam warna. Ya, sudah banyak-banyak makannya. Jadi sayuran-sayuran dan buah-buahan dengan berbagai macam warna dan rasa, masukkan dalam satu baskom, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam, udah enak banget. Gampang? Gampang. Itu buat haji, itu keren tuh. Dan mengenyangkan sebenarnya kalau ditambahkan sedikit dengan kacang-kacangan. Mahal nggak? Nggak kok benar. Mudah nggak? Lebih mudah sebenarnya, kan kita nggak terbiasa. Jadi mulai biasakan Ramadan ini lebih banyak makanan sehat. Berarti nggak boleh cheating selama Ramadan. Ya idealnya sih jangan, idealnya jangan. Ya, tapi kalau pun mau cheating juga, ya sekali satu pekan lah cheating. Ya. Sisanya makan sehat semua. Ya, insya Allah nanti dia akan recovery semua. Petugasnya akan sehat kembali, akan sensitif. Penumpangnya kan berkurang karena nggak banyak kalori masuk. Gitu, nggak banyak gula yang masuk sehingga petugasnya lebih sehat kan, gitu, si insulinnya tadi. Dan kalau bicara insulin kan bisa kanker. Jadi sebenarnya kalori defisit yang kita buat waktu puasa itu akan punya efek yang sangat luar biasa ke tubuh kita. Salah satunya apa? Dia meregenerasi atau mungkin semacam bahan bakar atau energi tubuh itu diperbarui lagi sama dia. Kalau pankreasnya dikuatkan lagi. Saya kira mungkin itu sudah setengah 7. Masya Allah. Mungkin ada yang mau tanya, saya persilakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.